siapa aja nih yang berkesempatan mampir ke tempatnya Gede Praja nih di Singaraja. Nah, ini dikasih ekoenzim nih. Tuh, ini asli nih. Nah, ini kita lagi liatin bangunan Ekobrik nih. Orangnya nggak ada nih yang punya nih. Nah, ini dia nih. Nah, ini kita sedang ada di kebun rumahan. Nah, ini di sini lengkap nih. Ini ada pohon lengkeng, ini cabai lagi mahal nih. Tuh, ini ada buahnya banyak. Ini pohon sawo kecil juga. Ada kelapanya nih. Macam-macam nih ada pohon di sini. Tuh, nih lengkengnya udah berbuah. Nah, ini ada yang di dalam paranet juga nih. Nah, ini wah, ini vanili. Wah, ini ada pohon vanili. Wah, keren ini pohonnya. Nah, ini ketemu sama yang punya nih. Nah, ini dia nih. Dengan Pak Gede Praja. Ya, apa kabar nih Pak hari ini? Astungkare sehat. Iya. Nah, ini kebun vanili Pak. Ya. Oh, udah berapa lama ini tanamannya nih? Sudah ada hampir 2 tahun. Sudah berjalan ke tahun kedua. Oh, tahun kedua. Ya. Tapi udah pernah dikawinkan? Belum. Oh, belum akan ya? dikawinkan. Oh, tahun ini dikawinkan nih? Ya. Oh, iya. Nah, ini vanili nih sekarang komoditas yang lagi rame lagi nih. Ya, rame. Nah, dulu memang udah pernah jadi favorit ya. Ya. Nah, terus sempat redup. Nah, sekarang mulai rame lagi nih orang tanam vanili. Gimana nih kabarnya nih hari ini nih? Ya, hari ini karena masih kegiatan hari raya ya, kita memanfaatkan hari libur untuk bersih-bersih di kebun ya? Ya, di kebun. Oh, iya. Nah, ini kan Pak Gede ini kebetulan salah satu trainer Ekobrik yang aktif nih di Bali nih. Dengar-dengar juga Pak Gede udah punya bangunan earth building ya dari Ekobrik. Ya. Nah, bisa diceritain dulu nggak ini gimana ceritanya tuh dulu bisa ikut Ekobrik? Dulu itu kan ceritanya kami kan memang berkegiatan di kegiatan lingkungan. Iya. Tapi saya kan lama di Jogja. Oh iya. Di tahun 2016 saya mengenal Ekobrik lewat media sosial Instagram oleh Sanggar Hijau, yaitu yang membina adalah Mbak Santi namanya, dari Jombang. Oh iya. Nah, saya sering tanya-tanya apa sih itu Ekobrik. Jadi ya memang sejalan kita memulai, prinsip kami adalah memulai dengan lingkungan itu adalah memulainya dari hal-hal sederhana. Yang pertama, bijak menggunakan plastik, bagaimana cara mengelola plastik. Nah, ini sejalan dengan bagaimana prinsip-prinsip dari Ekobrik itu sendiri. Iya. Saya buat dulu sendiri di Jogja, itu membuat Ekobrik dari plastik-plastik yang saya minta dari tukang laundry. Oh. Tukang laundry dan bengkel ban motor. Jadi itu kan banyak sekali, kadang-kadang plastik polisternya itu dibuang, dan juga warung-warung makan yang ada di sekitaran kontrakan. Jadi di tahun 2017 saya ditawari untuk mengikuti trainer GEA namanya, trainer di Jombang. Ya udah, saya ikut selama 3 hari bersama Mbak Anita dan kawan-kawan di Jombang. Terus saya pulang, saya aktif lagi ke sekolah-sekolah memperkenalkan bagaimana sih cara kita bijak menggunakan plastik. Tidak semua plastik mempunyai harga di bank sampah gitu. Nah, bagaimana caranya kita agar tidak meracuni plastik, karena setiap hari, setiap menit, setiap detik kita menggunakan plastik. Nah, caranya untuk bijak menggunakannya itu mari kita membuat Ekobrik begitu. Nah, itu terus baru di tahun 2019 kita ada diundang lagi trainer of trainer di Python. Tapi sebelum itu kita sempat ketemu Mbak Ani. Saya sempat cuma dikasih tahu kisi-kisi cara membuat bangunan tanah itu, building itu saya buat sendiri di rumah gitu. Jadi terus ketika mendapatkan trainer of trainer, saya
kembali lagi bagaimana sih cara membuat bangunan yang benar gitu. Iya. Prosesnya dari tanah dicampur jeramik, terus dicampur pasir, baru dibuat bola-bola seperti itu, dicampur semen sedikit. Nah itu saya terapkan mulai di rumah ini. Kayak gitu. Berarti udah punya earth building ya, bangunan dari Ecobrick ya? Udah ada beberapa kebun saya manfaatkan tanah Ecobrick itu sebagai earth buildingnya. Gitu. Iya. Jadi bangunan dari Ecobrick dicampur dengan tanah ya. Nah, Ecobrick itu apa sih? Bawa contohnya nggak? Ini Ecobrick yang sudah jadi. Jadi ini Ecobrick udah lama sekali nih. Jadi Ecobrick lama sekali. Mungkin ini Ecobrick pertama kali saya buat Ecobrick ini. Karena masih ada pecok-pecok tidak berpola begitu. Iya. Yang ini rencananya nantinya akan dibuatkan pola. Nah, kalau ini Ecobrick Ocean. Iya. Ocean Brick ya? Ya, Ocean Brick. Atau Ecobrick Mountain lah, karena saya sering naik gunung, saya beri nama aja Ecobrick Mountain atau Ecobrick Ocean, boleh aja gitu. Yang jadi penting bagaimana menyelamatkan. Jadi ini kan Ecobrick isinya plastik-plastik bekas ya? Ya. Yang kita masukkan ke dalam botol-botol ini ya. Oh ya. Itu membuat earth building itu tahun berapa? Kalau yang ada pohon kelapanya itu sekitar tahun 2018. Oh, bisa kita lihat nggak? Ya. Nah, ini kita coba mau lihat earth buildingnya. Kalau tahun 2018 ini. Nah, ini tahun 2018. Cuma baru dikasih tahu sama Mbak Santi aja gitu. Oh, iya. Ini. Nah, ini berarti kan untuk menyatukannya pakai tanah sama jerami. Ya, tanah sama jerami sama pasir. Oh, ada pasirnya. Oh, iya. Karena di sini kan masih ada lahan, saya panggil tukang gali untuk membuat kayak sumur resapan. Jadi tanahnya itu kita pakai membuat itu pakai sumur resapan. Oh iya. Nah, ada lagi ini yang lama ini. Oh, ini lama ini juga. Nanti kita servis lagi karena itu juga. Nah, kabarnya kemarin tuh sempat bikin yang baru ya? Yang baru itu 2 di sana. Oh iya. Bisa kita lihat ya? Iya. Yang ini minggu kemarin selesainya. Oh, berarti ini sekitar Maret 2021. Maret 2021, jadi pulang kerja kita buat finishingnya gitu. Kalau ini kebetulan hari raya libur, dari hari Sabtu saya garap. Kemarin udah selesai. Berarti baru nih ya? Baru seminggu nih? Baru seminggu nih. Belum ada seminggu nih. Ini pakai Ecobricknya ada berapa biji nih? Kurang lebih itu nggak? Saya nggak ngitung, tapi kurang lebih hampir 200-an, 300-an. Oh, 200-an sampai 300 ya. Tapi ini dicampur-campur. Ada botol-botol UC, kan botol-botol UC itu dari kaca ya? Kadang-kadang kita nggak pakai, nggak dipakai. Terus ada Ecobrick yang rusak-rusak, Ecobrick Ocean kita juga pakai gitu. Wah, ini udah banyak nih berarti ini earth buildingnya nih. Nah, selama ini Pak Gede juga sering mengadakan training ya? Ya, kadang-kadang diundang sama teman-teman di kampus gitu. Iya. Nah, rutin nih mengadakan training? Karena pandemi kita biasanya lewat webinar. Oh, webinar ya? Atau kalau yang ini kita ketemu tapi kita tetap ikuti protokol kesehatan. Pakai masker, disemprot dengan disinfektan alami, menggunakan ekoenzim itu gitu. Oh gitu. Oh, bikin ekoenzim juga? Ya. Oh, udah berapa lama tuh bikin ekoenzim? Kalau bikin ekoenzim sudah 1 tahun udah. Oh iya. Nah, ini sudah banyak nih kegiatan yang dilakukan oleh Pak Gede nih. Nah, jadi untuk menyelamatkan lingkungan, beliau ini mengumpulkan plastik-plastik bekas yang dibuat jadi Ecobrick. Nah, ini baru ngambil. Oh, ini ada plastik lagi. Nah, ini baru ngambil tadi di warung. Iya. Nah, jadi plastik yang saset begini ini udah nggak bisa didaur ulang lagi kan ya? Nah, ini dimanfaatkan sebagai untuk membuat Ecobrick. Itu ada banyak sekali tumpuk-tumpukannya gitu. Iya. Nah, mungkin Pak Gede ada pesan sedikit untuk warga masyarakat mungkin tentang plastik dan Ecobrick. Oh, jadi mari kita memulai dari hal-hal sederhana dari rumah tangga kita. Ya.
kita tidak bisa lepas dari yang namanya penggunaan plastik, tapi bagaimana cara kita bijak menggunakan plastik. Apalagi di Bali sudah dikeluarkan peraturan Pergub 47 tahun 2019 itu mengelola sampah dari sumbernya. Sumbernya itu dari mana? Dari rumah tangga kita dulu. Organiknya kita buat ekoenzim atau biofori di rumah untuk mencegah banjir, untuk mencegah terjadi kekurangan air tanah begitu. Selama ini kan kita buang-buang aja air tanah itu. Nah, plastik-plastik yang tidak punya harga kita buat aja eco-brick, tapi memulainya dengan cara benar. Kita isi dasar dulu, dasar warna tas kresek bekas kesukaan kita yang bersih gitu, dicuci. Jadi berat eco-brick itu 200 hingga 500 gram tergantung jenis botolnya. Nanti kalau sudah banyak kita bisa membuat meja, kursi, dan bahkan bangunan kita bisa buat. Oh iya iya. Nah, Pak Gede sendiri punya mimpi nggak dengan eco-brick ini? Kalau mimpi saya dengan eco-brick ini bagaimana caranya orang ketika dia memakai plastik, dia bertanggung jawab terhadap plastik itu dimasukkan ke dalam botolnya sendiri. Kalau kita sudah memulai bertanggung jawab terhadap plastik yang kita hasilkan, bijak kita menggunakan plastik, satu botol eco-brick itu tidak akan penuh. Gitu. Iya. Ya, terima kasih nih waktunya udah berbincang-bincang dan berbagi ilmu untuk kita semua. Semoga apa yang Pak Gede selama ini lakukan bisa terus dapat berlanjut dan bermanfaat untuk banyak orang. Ya, terima kasih Pak Gede ya. Ya, terima kasih. Wah, ini ekoenzimnya ya? Ya. Jadi tamu-tamu yang main ke rumah, kita bingkisannya pulang kita kasih ekoenzim. Wih, mantap. Nah, ini nanti pemanfaatannya untuk apa aja nih? Untuk ngepel bisa, untuk nyuci bisa. Oh iya iya. Untuk gosok gigi bisa juga. Pemakaian luar dia intinya. Oh iya iya. Sebagai diinspektan alami bisa dia. Nah, jadi siapa aja nih yang berkesempatan mampir ke tempatnya Gede Praja nih di Singaraja. Nah, ini dikasih ekoenzim nih. Tuh, ini asli nih. Wah, terima kasih ya. Ini udah dikasih ekoenzim.